Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 perencanaan wilayah akan mempresentasikan hasil tugas kita yang berjudul Strategi Pengembangan Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan berdasarkan konsep PEL dan OVOP. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Alhan Mubarak NRP 74, Larasati NRP 77, Muhammad Ramdan NRP 90, dan saya Arsyadita NRP 104. Untuk outline pembahasan presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga deskripsi umum, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada konsep pengembangan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan lesson learned. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri itu, Jawa Timur memiliki kontribusi pada sektor perkebunan yang menjadi salah satu komoditas unggulan di Jawa Timur. Nah, salah satunya yaitu perkebunan apel yang berlokasi di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, yang merupakan salah satu penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Nah, hampir semua masyarakat di Kecamatan Tutur yang bekerja sebagai petani apel yang mengolah mulai dari proses pembibitan hingga menjadi buah apel yang siap dipasarkan. Nah, Kecamatan Tutur itu juga mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata karena pemandangan alamnya yang indah, mempunyai aksesibilitas yang tinggi, mempunyai atraksi yang menarik, dan keanekaragaman hayati. Nah, dengan adanya potensi tersebut, maka diperlukan suatu penelitian mengenai perumusan strategi pengembangan yang tepat di Kecamatan Tutur. Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan berbasis dengan potensi yang ada. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next. Pada penelitian kelompok kami, di sini kami menggunakan PEL, OVOP, dan SWLT. Untuk PEL dan OVOP ini sebagai proses bentuk yang dilakukan kelompok kami adalah bentuk proses partisipatif antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Nah, untuk definisi PEL sendiri adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum. Dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global dengan tujuan akhir menciptakan lapangan kerja yang layak. Ini adalah definisi dari PEL menurut ILO. Nah, untuk menurut World Bank sendiri sama, seperti menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tingkat lokal. Ini adalah definisi OVOP. OVOP sendiri adalah one village, one product, di mana suatu program berbasis kolaboratif governance yang melibatkan masyarakat lokal dan dibantu oleh pemerintah melalui pendekatan perekonomian pada sektor pemasaran. Nah, yang membedakan OVOP dan PEL ini mungkin OVOP digunakan untuk membantu pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk atau one project kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, untuk lingkup dari OVOP sendiri adalah satu desa dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten atau kota maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis. Next. Ini adalah 3 prinsip dari OVOP. Yang pertama adalah lokal tapi global atau lokal yet global, yang dimana menghasilkan produk atau jasa yang bernilai lokal dan dapat diterima secara global. Untuk prinsip yang kedua yaitu kemandirian dan kreativitas atau self-reliance creativity, yang dimana masyarakat dibebaskan inisiatif dan kreativitas dalam memilih komoditas atau produk yang dapat dikembangkan dalam wadah program OVOP. Untuk prinsip yang ketiga, di mana pengembangan sumber daya manusia atau human resource development, di mana mendorong sumber daya manusia atau masyarakat di sekitarnya agar mampu berinovasi dan berkreasi. Ini adalah analisis SWOT yang kelompok kami gunakan. Analisis SWOT ini adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan
atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Nah, untuk strength dan weakness ini merupakan faktor internal yang terdapat dalam SWOT, dan opportunities dan threat adalah faktor eksternal. Oke, selanjutnya dalam melakukan SWOT kelompok kami, SWOT ini harus menghasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matrik SWOT. Nah, untuk strateginya yaitu ada SO, ST, WO, dan WT. Nah, untuk SO sendiri dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Nah, untuk strategi ST sendiri adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi WO diterapkan berdasarkan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan untuk strategi WT didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Selanjutnya yaitu ada deskripsi umum. Di next. Nah, jadi sedikit gambaran mengenai Kecamatan Tutur ini. Jadi Kecamatan Tutur ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang banyak menghasilkan komoditas apel. Untuk batasan daerah sendiri yaitu di sebelah utara itu Kecamatan Tutur berbatasan dengan Kecamatan Kejayan dan Kecamatan Pasepan. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Puspo. Sedangkan di sebelah barat itu berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi dan di selatan Kabupaten Malang. Nah, adapun sampai akhir tahun 2017, menurut website Kabupaten Pasuruan itu produktivitas apel di Kecamatan Tutur itu sebesar 52,19 kg per pohon. Dengan tanaman apel yang ada di sana itu mencapai 2.920.443 pohon. Nah, hal ini tuh sebenarnya itu melebihi target yang ada di RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013 sampai 2018, di mana target saat itu tuh hanya sebesar 34,70 kilo per pohon. Nah, dari situ didapati bahwa terjadi peningkatan sebesar 50,4%. Nah, lalu komoditas apel di Kecamatan Tutur ini tuh sudah banyak dikenal dan juga sering diekspor ke beberapa daerah. Contohnya yaitu Kota Batu yang banyak dikenal sebagai kota apel. Selain khasnya dengan komoditas apel, Kecamatan Tutur ini juga menjadi salah satu jalur untuk mengakses wisata Gunung Bromo. Jalur ini tuh bisa ditempuh melalui exit tol di Purwodadi menuju Kecamatan Tutur, lalu menuju Tosari. Bisa di next. Nah, dari hasil observasi didapati bahwa ada beberapa potensi dari Kecamatan Tutur ini yang belum dimaksimalkan. Yang pertama yaitu produksi apel yang sangat melimpah. Lalu yang kedua, apel di Kecamatan Tutur ini sudah diekspor ke berbagai wilayah seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu Kecamatan Tutur ini juga menjadi salah satu akses ke kawasan wisata Gunung Bromo. Lalu Kecamatan Tutur memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menunjang kawasan wisata Gunung Bromo. Lalu di Kecamatan Tutur ini sudah terdapat pula beberapa UKM yang bergerak di bidang pengelolaan apel. UKM sendiri yaitu unit kegiatan masyarakat. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada arahan pengembangan di Kecamatan Tutur itu sebagai kawasan sentra hortikultura berdasarkan RT/RW Kabupaten Pasuruan. Dan itu berdasarkan RT/RW pula, Kecamatan Tutur itu merupakan kawasan tujuan pariwisata pegunungan. Dan itu di RPJMD Kabupaten Pasuruan itu mereka memiliki program pemberdayaan masyarakat.
yang dapat meningkatkan SDM dari penduduk Kabupaten Pasuruan. Selain itu, Bupati dari Kabupaten Pasuruan saat ini itu memiliki misi meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun dari potensi tadi itu terdapat pula beberapa masalah, diantaranya kurangnya promosi yang dilakukan sebagai daerah penghasil apel dan daerah pariwisata berbasis apel atau agrowisata apel. Nah, Kecamatan Tutur ini kalah saing gitu dengan Kota Batu yang sudah di branding menjadi kota apel. Padahal menurut Balitbang Pertanian, pohon apel yang pertama kali ditanam di Indonesia itu berada di Kecamatan Tutur. Nah, selain itu terdapat pula masalah di mana SDM di Kecamatan Tutur ini kualitasnya masih rendah. Nah, selanjutnya itu ada belum adanya pengembangan pengelolaan pertanian hortikultura dan pengembangan pariwisata yang serius dari pemerintah. Dan yang terakhir, ini terdapat masalah pula Kota Batu yang jauh dikenal sebagai kota produsen dan agrowisata apel dibanding Kecamatan Tutur. Padahal untuk apel dari Kota Batu sendiri ini juga diambilnya dari Kecamatan Tutur. Bisa di next. Kemudian masuk ke pembahasan dan hasil analisisnya sendiri. Nah, untuk hasil analisis sendiri kami mengelompokkan potensi masalah yang sudah disebutkan dan dan matriks SWOT. Jadi di sini dibagi menjadi 4 segmen. Yang pertama itu strength atau kekuatan itu. Di sini ada 5 poin, yaitu poin pertama adalah produksi yang sangat melimpah. Kedua, apel sudah diekspor ke berbagai wilayah. Kemudian yang ketiga, Kecamatan Tutur menjadi salah satu akses ke kawasan wisata Gunung Bromo. Kemudian yang keempat, Kecamatan Tutur memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menunjang kawasan wisata Gunung Bromo. Kemudian yang kelima itu memiliki beberapa UKM yang bergerak pada bidang pengelolaan apel. Kemudian yang selanjutnya ada weaknesses atau kekurangan. Kekurangan di sini adalah kurangnya promosi yang dilakukan sebagai wisata daerah penghasil apel dan daerah pariwisata berbasis apel atau agrowisata apel. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya kualitas SDM di Kecamatan Tutur. Kemudian untuk opportunities atau opportunities sendirinya ini yang pertama ada arahan pengembangan sebagai kawasan sentra hortikultura ini berdasarkan RT RW Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan Kabupaten RT RW Kabupaten Pasuruan juga. Kecamatan Tutur ini merupakan kawasan tujuan pariwisata pegunungan karena berada di kaki Gunung Bromo. Kemudian yang ketiga ini memiliki program pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan. Dan yang keempat yaitu Bupati terpilih ini memiliki misi peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk threats-nya sendiri yaitu belum adanya pengembangan pengelolaan pertanian hortikultura dan pengembangan pariwisata yang serius dari pemerintah. Meskipun di arahan-arahan pengembangan atau di dokumen-dokumen perencanaan terkait itu sudah ada arahan pengembangannya, namun dari pemerintah sendiri ini belum ada upaya yang serius gitu untuk mewujudkan arahan-arahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Kota Batu ini jauh lebih dikenal sebagai kota produsen dan kota agrowisata apel dibanding Kecamatan Tutur. Jadi kita mungkin tahu sebagian besar warga atau masyarakat Indonesia ini tahunya penghasil apel itu ada di Batu, padahal penghasil apel terbesar di Indonesia sendiri ini adalah di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Tutur. Nah, ini untuk strateginya berdasarkan persilangan tersebut adalah untuk yang strategi SO. Yaitu yang strategi yang pertama adalah realisasi pengembangan kawasan sentra produksi apel serta olahan apel. Ini didapat dari penyilangan strength nomor 1, opportunities nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian untuk yang strategi nomor 2 adalah pengembangan sentra wisata agrowisata penunjang kawasan Gunung Bromo.
Di sini kita dapatkan strategi ini dari persilangan dari strength nomor 3, strength nomor 4, dan opportunity nomor 2. Itu. Kemudian untuk strategi WO sendiri. Nah, strategi WO ini mengadakan pelatihan untuk penggerak pertanian apel dan pariwisata di Kecamatan Tutur. Nah, di sini berdasarkan weakness nomor 1, weakness nomor 2, dan opportunities nomor 3. Kemudian strategi selanjutnya yaitu strategi ST ya. Strategi ST ini memperkuat hubungan kelembagaan antar UKM yang sudah ada sebelumnya dan pemerintah kabupaten seperti itu. Nah, ini hasil dari persilangan strength nomor 5 dan stretch nomor 1. Kemudian untuk strategi WT ini melakukan kampanye promosi agar Kecamatan dan Kabupaten Pasuruan ini dapat dikenal sebagai pusat produksi apel dan agrowisata apel di Indonesia. Jadi karena sebelumnya sudah ada Kota Batu yang sebagai produksi apel yang sudah terkenal di Indonesia, jadi di sini kampanye ini dilakukan agar Kecamatan Tutur khususnya itu dapat memiliki rekognisi yang sama dari masyarakat Jawa Timur maupun masyarakat Indonesia bahwa selain Batu juga ada Kecamatan Tutur di Kabupaten Pasuruan ini yang juga kaya akan apelnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai strategi-strategi ini akan dijelaskan oleh teman saya pada bab selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep pengembangan. Di konsep pengembangan ini berisi lebih jauh mengenai penjabaran strategi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu ada realisasi pengembangan kawasan sentra produksi apel serta olahan apel. Nah, jadi sentra produksi sendiri ini merupakan unit kecil di sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat proses produksi. Nah, area tersebut tuh biasanya cukup untuk produksi suatu komoditas. Nah, dengan adanya sentra produksi apel di Kecamatan Tutur serta olahannya ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat ke depannya. Hal ini tuh sesuai dengan prinsip dari PEL sendiri, yang mana adanya konsep PEL ini harapannya dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Nah, selain itu, sentra produksi ini juga dapat mendorong kegiatan perdagangan serta dapat menarik wisatawan. Hal ini tuh akan membantu Kecamatan Tutur untuk menguatkan diri menjadi kecamatan dengan basis produksi apel. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan sentra wisata agrowisata penunjang kawasan Gunung Bromo. Nah, jadi yang kita tahu Gunung Bromo ini kan merupakan salah satu gunung yang sering dikunjungi oleh masyarakat, baik di Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur. Nah, karena tadi Kecamatan Tutur itu merupakan salah satu lokasi yang menjadi akses untuk menuju Gunung Bromo, maka hal ini tuh seharusnya dapat dijadikan kesempatan untuk pengembangan sentra agrowisata di sekitar jalur masuk jalur masuk Gunung Bromo ini, agar masyarakat tuh semakin mengenal gitu apa aja sih komunitas yang ada di Kecamatan Tutur. Di next. Selanjutnya yaitu pelatihan untuk penggerak pertanian apel dan juga pariwisata di Kecamatan Tutur. Nah, pelatihan sendiri ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam konsep PEL maupun konsep OVO. Nah, pelatihan yang dimaksud di strategi ini meliputi pelatihan mengenai peningkatan mutu produksi, inovasi, dan pemasaran terhadap komunitas apel, serta pelatihan mengenai sadar wisata bagi masyarakat Kecamatan Tutur. Nah, adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka tergerak untuk terus berinovasi dan menguatkan pemasaran mereka agar semakin dikenal oleh masyarakat luar. Nah, adanya inovasi ini sendiri ini sesuai dengan konsep OVO di mana masyarakat yang terus berkembang, terus berinovasi. Di next. Lalu ada memperkuat hubungan kelembagaan antar UKM dan pemerintah kabupaten. Nah,
salah satu faktor penting dalam keberhasilan konsep PEL maupun OVOP itu adalah hubungan kelembagaan antara masyarakat, pemerintah, dan juga swasta. Nah, di Kecamatan Tutur sendiri ini sudah didapati beberapa UKM yang bergerak di bidang pengolahan apel. Nah, kedepannya harapannya UKM ini tuh dapat menjadi jembatan bagi para pengusaha apel itu untuk menyalurkan apa yang mereka butuhkan kepada pemerintah dengan dibantu oleh peneliti agar produksi pengolahan apel di Kecamatan Tutur itu semakin baik kualitasnya. Di next. Dan yang terakhir itu ada kampanye promosi agar Kecamatan Tutur dapat dikenal sebagai pusat produksi apel dan agrowisata apel di Indonesia. Nah, promosi sendiri ini merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan target pasar. Kampanye promosi ini dapat dilakukan di seluruh media yang telah digunakan sebelumnya. Yang kedepannya juga dapat dilakukan inovasi lagi mengenai promosi setelah dilakukan pelatihan yang sebelumnya tadi kepada masyarakat setempat. Next. Ya, selanjutnya ada outline yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan itu merupakan salah satu penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Nah, Desa Tutur sendiri merupakan desa yang masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai petani apel. Untuk mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang dimiliki Kecamatan Tutur, itu dapat dilakukan pendekatan berdasarkan konsep PEL berupa strategi-strategi yang telah dirumuskan pada penelitian ini. Nah, di mana dalam penyerapannya itu dibutuhkan peran dari masing-masing stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, buah apel itu sudah memiliki produksi turunan. Nah, produksi turunan buah apel yang berkualitas itu bisa dikembangkan lagi melalui OVOP. Selanjutnya. Nah, untuk listener-nya sendiri itu yang pertama, pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, dan identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru. Yang kedua yaitu dalam pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi lokal ini sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang pada studi ini adalah petani. Selanjutnya. Nah, sekian dari presentasi kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.